Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Fitria dengan NPM 2113022018. Di sini saya akan mempresentasikan materi IPA Biologi tentang sistem reproduksi. Jadi, apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi merupakan suatu sistem yang diperlukan manusia untuk bereproduksi dan menghasilkan keturunannya. Sistem reproduksi terdiri atas organ-organ sistem reproduksi. Organ sistem reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu organ sistem reproduksi pada pria dan organ sistem reproduksi pada wanita. Organ sistem reproduksi pada pria menghasilkan sel sperma dan organ sistem reproduksi pada wanita menghasilkan sel telur atau ovum. Yang pertama adalah organ-organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria dibedakan menjadi dua, yaitu organ reproduksi bagian dalam dan organ reproduksi pada bagian luar. Untuk organ reproduksi pria bagian luar itu terdiri atas penis dan juga skrotum. Apa itu penis? Penis merupakan alat untuk memasukkan sperma ke dalam saluran kelamin wanita. Yang mana di penis terdapat 3 rongga, 2 rongga bagian atas yang tersusun atas jaringan spons dan corpus cavernosa dan 1 rongga bagian bawahnya tersusun atas jaringan spons atau corpus spongiosum. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum merupakan kulit terluar yang melindungi testis. Skrotum berjumlah 2 buah, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Di dalam skrotum terdapat otot lurik yang berfungsi untuk mengatur suhu di sekitar testis agar selalu stabil. Kemudian yang kedua adalah organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi pada bagian dalam pria itu terdiri atas testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Yang pertama adalah testis. Testis merupakan alat untuk memproduksi sperma. Yang kedua adalah saluran kelamin. Saluran kelamin berfungsi untuk menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh, yang mana saluran kelamin meliputi epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan juga uretra. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok dalam skrotum yang keluar dari testis. Yang kedua adalah vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens berfungsi sebagai saluran yang dilalui sperma dan epididymis menuju vesikula seminalis atau kantung sperma. Yang ketiga adalah saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran penghubung atau vesikula seminalis dengan uretra. Yang keempat adalah uretra. Uretra merupakan saluran reproduksi terakhir. Fungsi uretra sebagai saluran kelamin dari vesikula seminalis dan saluran urin dari kantung kemih. Yang ketiga adalah kelenjar kelamin. Nah, di dalam saluran kelamin, sperma mengalami penambahan cairan-cairan. Nah, cairan-cairan kelamin dihasilkan oleh vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Vesikula seminalis menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi untuk memudahkan gerakan sperma. Sedangkan kelenjar prostat menghasilkan cairan yang memberi suasana basah pada cairan sperma. Yang ketiga adalah kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper atau kelenjar Bolbutria yang menghasilkan cairan yang bersifat basah. Selanjutnya adalah hormon-hormon pada sistem reproduksi pria. Yang pertama adalah hormon gonadotropin. Hormon ini dihasilkan oleh hipotalamus di bagian dasar dari otak yang merangsang kelenjar hipofisis sebagian depan atau anterior agar mengeluarkan hormon FSH dan LH. Yang kedua adalah follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior yang mana FSH berfungsi untuk merangsang perkembangan tubulus seminiferus dan sel Sertoli untuk menghasilkan ABP, androgen binding protein. Nah, yang ketiga merupakan luteinizing hormone atau LH. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Fungsi LH adalah merangsang sel-sel intersia atau sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Yang keempat adalah hormon testosteron. Hormon testosteron adalah hormon yang berfungsi untuk merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio belum lahir. Hormon ini mempengaruhi perkembangan alat reproduksi dan ciri kelamin sekunder pria seperti tumbuhnya kumis, jakun, suara membesar, pertambahan massa otot, dan perubahan suara. Selanjutnya adalah organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita terdiri atas organ kelamin luar dan organ kelamin dalam.
Organ kelamin luar berupa vulva dan labium, sedangkan organ kelamin dalam berupa ovarium dan saluran kelamin. Organ reproduksi wanita pada bagian luar yaitu vulva. Vulva merupakan celah paling luar dari alat kelamin wanita, yang mana pada bagian dalam vulva itu terdapat saluran urin dan saluran reproduksi. Pada daerah dekat dengan ujung saluran kelamin terdapat selaput darah. Nah, selaput darah ini berfungsi untuk mengandung banyak pembuluh darah. Yang kedua adalah labium. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada dua macam labium, yaitu labium mayora yang terletak di sebelah luar dan labium minora yang terletak di sebelah dalam. Antara labium mayora dan minora bagian atas terbentuk tonjolan kecil yang disebut dengan klitoris. Nah, pada klitoris terdapat corpus cavernosa yang mengandung banyak pembuluh darah dan ujung saraf perasa. Yang kedua adalah organ reproduksi bagian dalam pada wanita. Terdiri atas 1. Vagina. Vagina merupakan saluran akhir organ reproduksi wanita. Vagina bermuara di vulva, yang mana vagina mengandung banyak lendir yang dihasilkan oleh kelenjar Bartholin. Lendir ini berguna pada saat koitus dan mempermudah kelahiran bayi. Yang kedua adalah uterus. Uterus merupakan rongga besar yang merupakan pertemuan oviduk kanan dan oviduk kiri. Bagian terbawah uterus menyempit yang disebut dengan serviks atau leher rahim. Nah, uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga siap lahir. Uterus dibatasi oleh dinding endometrium yang kaya pembuluh darah. Dinding endometrium akan menebal ketika terjadi kehamilan. Yang ketiga adalah oviduk atau tuba Fallopi. Oviduk atau tuba Fallopi merupakan sepasang saluran yang ujungnya berbentuk corong yang disebut infundibulum. Yang keempat adalah ovarium. Ovarium merupakan penghasil ovum, yang mana di ovarium terdapat 2 buah ovarium, yaitu sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Organ kelamin wanita berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Hormon pada wanita yang pertama itu adalah FSH atau yang sering kita sebut dengan follicle-stimulating hormone. Follicle-stimulating hormone ini berfungsi untuk bertanggung jawab dalam mengatur produksi sel telur pada wanita. Yang kedua adalah hormon estrogen. Hormon estrogen berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh pada saat pubertas. Yang ketiga adalah LH. Hormon LH atau luteinizing hormone berfungsi untuk bekerja sama dengan FSH agar siklus menstruasi tetap normal. Selanjutnya ada hormon progesteron. Hormon ini berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Lalu, hormon testosteron berperan dalam mengatur libido, gairah seksual, dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan juga kesuburan. Nah, selanjutnya adalah siklus menstruasi. Yang pertama, fase siklus menstruasi. Siklus menstruasi, fase pertama yaitu dinding rahim meluruh dan keluar dari tubuh dalam bentuk darah. Peluruhan dinding rahim terjadi akibat berkurangnya kadar hormon yang berperan dalam aktivitas seksual tubuh seperti hormon estrogen dan progesteron. Fase untuk siklus menstruasi ini terjadi selama 1 hingga 7 hari, namun tidak menutup kemungkinan lebih lama dari itu. Untuk beberapa wanita, selain itu, jumlah darah yang keluar pada setiap menstruasi berbeda dari 10 mili hingga mencapai 80 mili setiap hari. Yang kedua adalah fase praovulasi. Pada fase ini, dalam siklus menstruasi, ovum yang ada di dalam ovarium terbentuk dan mulai untuk mematangkan diri. Siklus menstruasi pada fase praovulasi ini berlangsung selama antara hari ke-7 hingga hari ke-13. Yang ketiga adalah fase ovulasi. Di dalam fase ovulasi, sel telur atau ovum berada dalam kondisi yang sangat baik dan tepat untuk dibuahi. Nah, dengan terjadinya pembuahan pada masa ovulasi, maka wanita yang mengalami siklus menstruasi ini akan cenderung hamil. Namun, hal itu tergantung pula dengan kondisi sel sperma yang datang. Jika sel sperma tersebut cukup kuat untuk membuka dinding sel telur, maka kehamilan dapat terjadi. Yang keempat adalah fase pasca ovulasi. Fase ini merupakan fase di mana siklus menstruasi ovum mengalami kemunduran. Jika fertilisasi atau pembuahan tidak terjadi, maka pada masa ini hormon progesteron mengalami kenaikan sehingga menyebabkan dinding endometrium semakin menebal.
Penebalan ini mengindikasikan kesiapan endometrium untuk menerima embrio untuk berkembang. Nah, jika pembuahan atau fertilisasi tidak terjadi di dalam fase ini, maka siklus menstruasi akan berulang dengan kembali ke fase menstruasi. Lalu ada oogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Nah, oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut dengan oogenia. Kemudian, pembentukan sel telur pada manusia dimulai sejak dalam kandungan, yaitu di dalam ovari fetus perempuan. Nah, pada tahap selanjutnya, oogenia ini bersifat diploid, telah selesai dibentuk dan siap memasuki tahap pembelahan. Pada tahap selanjutnya, oosit sekunder dan badan kutub primer akan mengalami pembelahan meiosis 2. Pada saat itu, oosit sekunder akan membelah menjadi 2 sel, yaitu sel berukuran normal dan yang disebut ootit, dan satu lagi berukuran kecil yang disebut dengan polar sekunder. Jadi, untuk oogenesis sendiri itu terdiri atas oogonium, kemudian menghasilkan oosit primer. Oosit primer menghasilkan oosit sekunder dan juga badan polar primer 3. Kemudian oosit sekunder menghasilkan ootit dan 3 badan polar. Sedangkan badan polar primer itu menghasilkan polar sekunder. Kemudian ootit tadi menghasilkan ovum. Kelainan dan penyakit sistem reproduksi manusia. Yang pertama itu ada gonorrhoe. Nah, gonorrhoe ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, yang mana gejalanya rasa sakit dan keluar nanas saat kencing. Yang kedua ada sifilis. Sifilis ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejalanya luka di kelamin. Kemudian ada herpes. Herpes ini menyerang kulit di sekitar daerah genital, baik di luar anus dan vagina. Yang keempat ada AIDS. AIDS itu terjadi jika kadar imposit T menurun karena menyerang imunitas tubuh. Kemudian ada keputihan. Keputihan itu penyakit kelamin perempuan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans, bakteri atau parasit. Kemudian yang terakhir ada epididymitis, yaitu merupakan peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual atau PMS. Penyebab epididymitis adalah perilaku seks bebas. Demikian presentasi materi sistem reproduksi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.